Mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk bersekutu dengannya. Mazmur 63 mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu." Malam hari ini, mari memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya Yesus. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa-Mu datang dalam hati, dalam hati. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, oh, diam di
kuasa-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami mengangkat tangan-Ku, mengangkat tangan-Ku, dan Ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, ya Tuhan. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari menyenangkan hati Tuhan. Diam di hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Hadirat-Mu memenuhi kami. Puaskan hati kami Tuhan. Kami angkat tangan, kami menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Kami angkat tangan, kami meninggikan-Mu. Diam di hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan membawa kesembuhan. Hadirat-Mu Tuhan membawa pemulihan. Hadirat-Mu Tuhan membawa kemenangan bagi setiap yang percaya kepada-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, ya Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
dikenyangkan oleh firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gembala. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu-ibu, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, suatu kemurahan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita ketika kita masih dipertemukan pada malam hari ini dalam doa pelayan pada hari ini. Suatu anugerah yang sangat-sangat besar dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini, Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapa buat persatuan roh yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Bapa. Oleh pujian penyembahan kami Tuhan, kami merasa Tuhan, kami pertemukan dalam roh Tuhan dan kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan segala pujian penyembahan kami menjadi rupa yang harum berkenan menyenangkan hati Tuhan saja. Sebab hanya itu yang bisa kami berikan sebagai korban ucapan syukur kami pada malam hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, terbungkus kehidupan hamba-Mu, terbungkus kehidupan kami semua mendengarkan firman-Mu. Biar firman menjadi rema dan kehidupan kami semua malam hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, pada malam hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tidak terasa Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita memasuki bulan Juni, yaitu bulan pertengahan di tahun 2021. Dan juga tidak terasa juga kita sudah dipelihara Tuhan secara luar biasa di masa pandemi ini. 1,5 tahun lebih kita merasakan suatu pemeliharaan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita dan kehidupan pelayanan kita. Bapak Ibu sekalian, ayat ini kita mau sama-sama renungkan bagaimana perkataan Maria ini boleh menjadi berkat buat kehidupan kita. Bagaimana sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu ini. Ayat ini mungkin tidak terasing buat kehidupan kita. Sering kita dengarkan ketika kita sedang mengikuti kebaktian Natal atau perayaan Natal yang sudah-sudah kita ikuti. Tapi malam hari kita mau sama-sama renungkan lagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ayat ini bisa menjadi rema dan kehidupan kita. Perkataan ini dikatakan Maria karena di Lukas pasal 1 ayat 30 dan sampai 33 kita bisa melihat bagaimana seorang malaikat Gabriel memberitakan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung seorang anak dan Maria akan menamakan anak itu adalah Yesus. Ini suatu berita yang sangat-sangat membuat Maria kaget pada saat itu. Karena apa? Karena Maria kita tahu bahwa dia adalah perawan suci. Bagaimana mungkin seorang perawan suci bisa mempunyai seorang anak? Dan malaikat Gabriel menjelaskan di ayat-ayat selanjutnya. Sehingga Maria bisa berkata bahwa aku ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Malaikat berkata bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil kok di hadapan Tuhan. Ini sangat-sangat membuat Maria benar-benar yakin. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga Maria dapat berkata seperti itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Sebab apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu sekalian. Malam ini Tuhan mengajak dan mengingatkan kita sekali lagi tentang posisi kita, yaitu sebagai hamba Tuhan. Tidak ada suatu kebanggaan sebagai hamba Tuhan selain kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan ataupun pekerjaan Tuhan yang kita percaya, yang dipercayakan kepada kita sebagai hamba. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan, seorang hamba memerlukan yang namanya kerendahan hati, Bapak Ibu sekalian. Karena hanya dengan kerendahan hati, seorang hamba dapat duduk diam di kaki Yesus. Seperti seorang Maria yang benar-benar menikmati duduk di bawah kaki Yesus. Itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang hamba Tuhan yang tidak rendah hati. Sekali lagi saya ingatkan, tidak mungkin dilakukan jikalau orang itu tidak memiliki namanya kerendahan hati.
Kerendahan hati memang erat kaitannya dengan namanya penyerahan diri dan ketergantungan total kepada Allah yang hidup. Tidak yang dapat diandalkan dalam kehidupan seorang hamba selain hanya berserah, Bapak Ibu sekalian. Taat dan setia melaksanakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kerendahan hati inilah yang sesungguhnya membentuk kualitas kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan yang setiap pelayanan yang benar-benar hasil yang maksimal yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Itu dimulai dari yang namanya kerendahan hati, Bapak Ibu. Karena dengan kerendahan hati kita tidak bicara lagi tentang namanya ego kita. Kita tidak bicara lagi tentang siapa diri kita ataupun harga diri kita. Ini sudah tidak bicara tentang itu lagi, Bapak Ibu. Perkataan Maria pada malam hari boleh menyadarkan kita, Bapak Ibu, bahwa untuk suatu pekerjaan Tuhan yang bahkan kita anggap mustahil sekalipun untuk kita lakukan. Namun, jikalau Tuhan yang minta untuk kita lakukan, maka dengan sepatutnya, dengan kerendahan hati kita, kita berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jangan kita bilang tidak bisa, belum apa-apa kita bilang tidak bisa. Belum kita berusaha kita bilang tidak bisa. Bukannya tidak bisa, tapi kita cenderung menolak pekerjaan Tuhan itu. Karena kan apa? Karena kita malas. Karena kita sudah mulai undur dari pelayanan kita. Itu sering terjadi, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalnya kita bisa bilang dengan penuh kerendahan hati, kita bilang, ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Maka kita menyadarkan diri bahwa kehidupan kita benar-benar cuma bisa menyerah total sama Tuhan. Benar-benar berserah penuh sama Tuhan. Kehidupan seorang pelayan tanpa penyerahan diri penuh kepada Tuhan, itu rasanya sulit, Bapak Ibu sekalian. Sulit. Cuma pertanyaannya, dalam penyerahan diri sama Tuhan, ada suatu harga yang harus dibayarkan. Maukah kita membayar harga itu, Bapak Ibu? Maria pasti membayar harga yang sangat-sangat mahal ketika dia dalam kesuciannya sebagai seorang perawan. Dia harus menerima bahwa dirinya mengandung. Pasti banyak hal-hal yang harus Maria bayarkan untuk melakukan tugas yang Allah percayakan dalam kehidupan Maria. Pasti itu. Pasti. Bagaimana dengan kita, pelayan Tuhan, Bapak sekalian? Sampai di mana kita mau membayar harga untuk pekerjaan Tuhan? Rasanya akan sangat sulit untuk menerima hal-hal yang kita anggap mustahil jikalau kita tidak mau yang namanya membayar harga. Tidak mungkin itu terjadi. Hal yang mustahil itu kan terjadi dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, ataupun dalam diri kita sekalipun, kalau kita tidak mulai dengan namanya membayar harga. Tidak mungkin terjadi, bagus. Sangat-sangat sulit. Kenapa ya? Sekali lagi itu bicara tentang ego kita. Itu bicara tentang diri kita. Siapa diri kita? Sekali lagi kita bisa bayangkan, jika itu terjadi dalam kehidupan perawan yang bernama Maria, ketika dia tidak mau membayar harga untuk pekerjaan Tuhan, pasti dia cuma bisa melihat hal-hal yang biasa-biasa dia lihat, hal-hal yang sudah sering dia lihat dan terus dia lihat. Nggak ada hal yang mujizat-mujizat yang akan dia lihat. Gak mungkin terjadi dalam hidupnya. Dia tidak mungkin melihat hal yang mustahil itu terjadi dalam hidupnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau dia tidak mau membayar harga itu, gak mungkin dia bisa melihat. Maria tidak bisa. Maria gak mungkin bisa merasakan, dan atau mungkin Maria tidak bisa melihat kalau dia tidak mulai dengan kata yang namanya membayar harga.
Tapi karena Maria mau membayar harga untuk itu, untuk pekerjaan Tuhan. Ketika Maria mau membayar harga, maka mulai saat itu Maria melihat hal-hal yang dianggap manusia mustahil, dianggap dirinya mustahil, itu terjadi atas hidupnya, atas pekerjaan Tuhan. Sangat-sangat luar biasa. Orang sakit disembuhkan, orang buta melihat. Itu kenapa? Karena dimulai dari namanya seorang Maria yang mau membayar harga untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan tidak itu saja, Bapak sekalian. Karena Maria mau membayar harga, kita bisa melihat namanya keselamatan, kita bisa mengenal namanya keselamatan. Karena dari seorang Maria, kita boleh mengenal siapakah Yesus, pribadi yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus, bagaimana kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan? Apakah kita berani membayar harga untuk pekerjaan Tuhan? Atau mungkin kita cuma bilang, begini-gini saja saya masih hidup, begini-gini saja saya masih bisa main itu, begini saja saya masih baik-baik saja. Apakah Bapak Ibu sekalian tidak mau melihat suatu perkara yang besar terjadi dalam kehidupan gereja kita atau dalam pelayanan kita? Atau cuma sebagai mimpi saja, sebagai angan-angan yang akan kita lalui begitu saja hari lepas hari, minggu lepas minggu? Mulailah membayar harga, Bapak Ibu saya. Tidak bisa suatu pelayanan cuma dimulai dari hari Minggu saja, tanpa kita membayar harga setiap hari untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Tidak bisa. Tidak bisa namanya seorang pelayan Tuhan bisa merasakan suatu pelayanan yang diurapi Tuhan kalau dia tidak mulai dengan namanya membayar harga untuk membangun suatu hubungan dengan Tuhan setiap hari. Tidak bisa. Apalagi cuma setiap minggu Bapak Ibu sekalian cuma datang sama Tuhan. Itu pun juga telat. Itu pun cuma hari Minggu saja kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau tidak mulai hari ini, kapan lagi? Waktunya sudah sangat-sangat singkat, Bapak Ibu sekalian. Mari sebagai pelayan Tuhan kita mau sama-sama membayar harga seperti Maria sudah membayar harga agar pekerjaan Tuhan yang sangat-sangat mulia boleh terjadi dan memberkati setiap orang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama belajar menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Kita mulai dengan namanya membayar harga. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu dalam kehidupan kami. Kau ingatkan kami Tuhan sebagai pelayan Tuhan, biarlah kami boleh berani Tuhan membayar harga, sehingga pekerjaan Tuhan yang mulia boleh terjadi Tuhan atas gereja kami Tuhan, atas hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat yang kami layani Tuhan boleh mendapatkan berkat dari pelayanan kami Tuhan, dan kami sendiri Tuhan mendapat berkat dari pelayanan kami. Biar Tuhan nama Tuhan saja dipermuliakan Tuhan, nama Tuhan saja yang diagungkan dalam setiap pekerjaan Tuhan yang kami lakukan Bapak. Terima kasih Bapak, biar Tuhan kehidupan kami Kau didik lagi terus lebih Tuhan sebagai hamba Tuhan, hamba yang dipercayakan dalam tugas pelayanan, hamba yang dipercayakan dalam setiap pekerjaan yang Kau mau kami lakukan di dalam dunia ini selama kami masih ada, selama kami masih bernafas Tuhan. Kami mau ambil itu Tuhan, menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi pelayanan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Sekali lagi Tuhan, Kau berkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kau tahu segala badan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tilik kami satu persatu Tuhan. Minta kami Tuhan akan berpisah Tuhan, biar dalam kesejahteraan terus melengkapi kehidupan kami Tuhan. Anugerah-Mu terus menopang kehidupan kami Tuhan. Kasih karunia-Mu, kasih setia Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kebaikan kami pada besok hari Tuhan, pada jam perjamuan kudus Tuhan, kami mau bersama-sama menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan.
Kau ada dalam kami ada di dalam Kau, Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini, Tuhan, buat malam yang luar biasa dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.